Oh ya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, boleh kita tepuk tangan yang meriah sama-sama. Haleluya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu terkasih semua, sahabat-sahabat setia Tuhan Yesus yang berkumpul dalam keluarga besar Be Worshipers. Kita akan langsung mendengar pujian yang akan kita naikkan. Dan saya akan putarkan seperti biasa Bapak Ibu yang terkasih. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua hari ini akan semakin melihat bagaimana kekuasaan Tuhan Yesus berdaulat penuh atas hidup kita semua. Setuju? Katakan amin. Amin. Amin ya. Nah, nanti kita juga biasa akan mendoakan, nanti kita akan mendoakan cucunya dari Ibu Sinai ya, dan juga mendoakan Bapak Ibu sekalian pastinya. Untuk itu saudara, mempersingkat waktu, mari kita dengar lagu yang akan kita naikkan berikut ini. Selamat pagi Abuna, Abuni, selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi. Iya, selamat pagi Bapak Ibu dan juga sahabat BW yang terkasih. Sekali lagi kita beri tepuk tangan ya. Semuanya sudah. Ya, puji Tuhan ya. Kita kemarin sudah belajar, kita sudah diberikan penjelasan ya. Dan hari ini kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran kita supaya kita mengerti sehingga kita tidak kurang yang namanya semangat dalam melakukan aktivitas baik pekerjaan di rumah maupun pekerjaan di luar rumah atau kegiatan di kantor atau dimanapun Anda akan pergi. Untuk itu mari sama-sama kita sepakat dalam doa, kita sehati. Mari kita berdoa. Kami percaya ya Tuhan, di bawah tata kasih karunia-Mu berlimpah, urapan dan lawatan-Mu turun menaungi kami, menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga kami dijauhkan dan dipatahkan dari segala keputusasaan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan kami dibuat dalam kedewasaan rohani yang penuh oleh pembelajaran dan tuntunan panduan firman Tuhan. Kami percaya jeripayah kami tidak sia-sia saat kami membangunkan jiwa kami, tubuh kami untuk membangunkan fajar, karena kami percaya rahmat dan anugerah-Mu tetap ada untuk selama-lamanya, selalu baru setiap pagi, tanda besar kesetiaan-Mu atas kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kerinduan kami adalah segala akar permasalahan, segala akar kemalasan, segala akar kesombongan, kepahitan, segala akar sakit penyakit, dan segala akar kelemahan pikiran, itu semua dicabut sampai ke akar-akarnya, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mengalir sesuai dengan aliran waktu Tuhan atas hidup ini. Et Elohim, itulah yang kami tunggu, momentum yang terbaik daripada-Mu. Selebihnya kami akan melakukan yang terbaik, karena kami percaya Engkau Bapa kami yang baik, yang menyempurnakan pekerjaan kami dan usaha kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Amin. Ya, haleluya. Baik saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan juga anak-anak yang mau untuk belajar bangun pagi ya, diberkatilah anak-anak yang mau belajar bangun pagi,
karena jerih payahmu tidak akan sia-sia. Dan catatan ya, engkau bangun dan engkau benar-benar mengikuti arahan firman Tuhan ya. Dan itu semua adalah tantangan yang harus kau taklukkan. Untuk itu saudara, mari kita puji Yesus Kristus Tuhan, Dia layak ditinggikan. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah puji Tuhan, katakan amin, saudara. Ya, saudaraku, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Worshipers terkasih, selamat datang di Worshipers, di keluarga besar yang channel ini bangun setiap hari, setiap pagi, karena kami percaya besar kesetiaan Tuhan atas hidup kami. Kalau Anda pengunjung Worshipers yang tidak sengaja, itu bukan tidak sengaja, itu adalah tanda Allah menyertai Anda. Karena Allah ingin berkata kepada Anda secara pribadi, jadi jangan pindah ke channel yang lain. Karena di sini kita belajar firman Tuhan yang benar-benar real, relevan, practically, berdasarkan kajian makna teologis dari teks asli sesuai dengan zamannya. Kalau perjanjian lama tentu mengacu kepada kajian bahasa Ibrani ataupun juga Aramik.
Dan juga kalau perjanjian baru juga mengacu kepada bahasa Yunani. Tetapi bukan pembelajaran yang rumit, karena hidup kita sudah cukup rumit, jadi jangan kita buat rumit. Tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kebenaran firman Tuhan sebagai penerang jalan hidup kita, maka segala kerumitan itu dapat kita lalui. Karena kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita berdaulat penuh atas kita. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Oke saudaraku, langsung kita baca di lanjutannya saudara ya. Kita sudah sampai di kitab Ezra pasal yang ke-6. Kita masuk perikop baru saudara. Inilah babak baru dari latar belakang yang menjelaskan bahwa mereka bergantung kepada Ed Yahweh atau Ed Elohim. Dan kita baca sama-sama di perikopnya. Kitab Ezra pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-13. Mari kita baca sama-sama. Pekerjaan selesai. Pentabisan rumah Allah dan hari raya Paskah yang pertama. Kemudian Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, Shetar, Bosnai dan rekan-rekan mereka berbuat dengan seksama menurut apa yang diperintahkan Raja Darius. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Koresh, Darius dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Sampai situ dulu saudara. Yang menjadi pembelajaran untuk hari ini adalah bagaimana saudara dan saya harus tahu betul dan percaya. Kalau kita sudah sepakat mengatakan bahwa saya percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik, berarti artinya apa saudara? Artinya ketika kita sedang mempelajari kitab Ezra, kita itu bisa melihat bagaimana Allah bekerja dalam kedaulatan yang penuh, bukan hanya sekedar melalui hamba Tuhan. Kalau zaman dulu kan nabi dan imam. Tetapi juga bicara mengenai kedaulatannya juga memenuhi orang-orang yang sesungguhnya belum mengenal dia, seperti Koresh, Darius, bahkan Artasasta yang menentang. Ya, artinya kedaulatan Tuhan itu selain tidak terbatas, artinya tidak bisa dibatasi oleh agama apapun, jenis politik apapun, dan juga jenis kebudayaan apapun. Kedaulatan Tuhan tetap bekerja, ya, penuh atas kehidupan orang-orang yang mengandalkan dan berserah penuh kepada Tuhan. Yang membuat saya kagum adalah di tengah birokrasi kekaisaran Persia, dan disitulah tertulis sejarah yang ditulis sesungguhnya saudara, itu berdasarkan bukan hanya teks Ibrani, tetapi sesungguhnya ada campuran dengan bahasa Aram. Karena apa? Karena ini adalah kekaisaran Persia. Bahasa Ibrani tidak sepenuhnya diizinkan pada waktu itu untuk menjadi bahasa yang digunakan dalam bahasa sehari-hari. Tetapi saudara, dengan keterbatasan-keterbatasan itu kita bisa melihat satu demi satu pintu yang tertutup Tuhan buka melalui orang-orang yang gak terpikirkan. Jadi saya mau perkatakan hari ini, apa yang menjadi pengharapan Anda berpikir itu tertutup? Apa yang menjadi pintu proyek yang selama ini Anda pikir, ya udahlah, saya serahkan sama Tuhan, saya cari proyek yang lain. Jikalau memang engkau sedang mengerjakannya, engkau sudah bekerja dengan keras, lebih keras lagi saudara. Engkau sudah berusaha dengan keras, lebih berusaha lagi. Karena saudara, kalau kita mengacu kepada terjemahan yang kita dapat di LAI, memang diterjemahkan tidak salah. Yaitu terjemahannya adalah bicara mengenai bagaimana mereka meniatkan kerja mereka, gitu ya. Tetapi kalau kita mengacu kepada teks asli, sebenarnya ada unsur kata kerja keras. Jadi mereka bekerja dengan sangat keras. Namun disederhanakan menjadi istilah sungguh-sungguh. Ya. Dan juga mereka didukung, artinya dibantu, kira-kira demikian. Dan memang kalau mengacu kepada teks asli, bukan bupati yang jelaskan tetapi gubernur, ya. Kenapa? Karena
yang paling tinggi adalah gubernur, itu adalah wilayah provinsi. Kalau misalnya dia hanya bupati, nanti kalau gubernurnya nggak setuju, sudah pasti dekretnya itu akan dibatalkan. Ya, jadi si Tatnai ini adalah gubernur daerah di sebelah barat Sungai Efrat. Ya, dan gubernur ini diperintahkan oleh presiden siapa? Darius. Kira-kira demikian. Jadi kalau misalnya bupati memang sedikit kurang pas, ya. Karena kalau dia bupati berarti ada gubernur yang bisa menggagalkan itu. Tetapi karena Tuhan itu bermain tidak di level-level bawah. Tuhan itu kalau mau caplok langsung dia cut the head of the snake head. Kepala ularnya langsung dicopot, langsung diputus, langsung ditangkap gitu ya. Artinya apa saudara? Kalau ada hal yang, ini yang Roh Kudus taruh dalam hati saya, dalam impresi saya. Kalau ada hal yang belum berjalan dengan baik hari ini, baik dalam usaha organisasi di sekolah, atau misalnya pelayanan di dalam pelayananmu bergerak sampai hari ini, atau perjuangan imanmu, atau pertahanan rumah tanggamu, itu bukan hanya sekedar kita bekerja keras dan kita berusaha kuat saja, tetapi kita harus ingat bahwa ini belum sampai di tahap di mana Tuhan akan menangkap kepalanya, ya. Karena saudara, itu yang menyebabkan tua-tua Yahudi terus membangun, dan itu membuat pekerjaan itu bukan hanya sekedar didukung. Jadi kalau dalam teks asli dikatakan pekerjaan itu maju dengan sangat baik. Ya, dengan sangat baik. Pekerjaan yang dilakukan dengan sangat baik itu sudah pasti dilakukan dengan ketekunan, saudara. Dan nah ini, kepatuhan dan ketertundukan atas keputusan. Seakan-akan kita cukup dengan bekerja dengan tekun. Kita lupa, kita butuh yang namanya tunduk dan patuh. Jadi kalau dalam istilah Aram itu sungguh-sungguh itu adalah abida. Tapi kalau Ibrani kan apa kemarin? Masih ingat gak? Sungguh-sungguh yang niat sampai tujuan itu tercapai dengan diselimuti oleh kuasa, dengan diiringi otoritas. Betul sekali. Ingat daras. Daras, ingat aja hujan itu suka lebat itu deras tapi diganti jadi daras ya. Kalau bahasa Ibrani daras. Nah, abida ini adalah istilah dari kata Aram atau Aramik. Kita harus bisa melihat. Tapi bagaimana kalau saya lihat orangnya atau sistemnya atau frame-nya, situasinya itu seakan-akan kayak bukan yang mendukung saya, Abuna. Nah, caranya adalah hari ini coba kita belajar seperti para tua-tua Yahudi di zaman itu. Mereka itu belajar bisa patuh dengan skema dan bentuk yang sebenarnya nggak pas gitu loh. Tapi mereka melihat itu sebagai pelaksana kehendak Allah. Jadi entah si Koresh, entah Raja Artasasta, entah Raja Darius, di mata mereka, di pikiran mereka, mereka menganggap ini adalah pelaksana kehendak Allah. Jadi untuk menghadapi situasi yang menantang, orang-orang atau pribadi yang gak pas, entah fisiknya, entah keputusannya, entah gayanya, itu sudah pasti meracuni kita dan itu bisa mengurangi keyakinan kita akan rencana Tuhan yang Tuhan izinkan untuk kita terus usahakan dengan keras, kira-kira demikian. Nah, caranya adalah apa? Kita belajar melihat dia atau melihat situasinya sebagai pelaksana kehendak Allah. Ya, yang mengerti katakan amin. Karena begini saudara, fenomena-fenomena Tatna ini seringkali terjadi di mimbar. Terjadi di mimbar. Kalau pendetanya nggak pas, kita bakal kecewa. Firman Tuhannya nggak pas, kita langsung udahlah gitu. Kita nggak boleh menjadi orang Kristen yang anti otoritas, Bapak Ibu. Amin. Bahkan sekalipun situasinya buruk. Sama seperti Yusuf yang dijual ke Mesir kan. Yusuf dijual ke Mesir lewat sistem pemerintahan yang tidak mengenal Allah. Tetapi Allah justru menjadikan Firaun sebagai pelaksana kehendaknya. Dan Yusuf menjadi penyelamat bagi kaumnya. Bahkan termasuk yang di luar kaumnya. Yang
Mau mengerti katakan amin. Ya. Bagaimana kalau semangat saya mulai tidak menyala-nyala? Berarti ada yang salah. Ada yang salah. Iya, ada yang salah. Ada yang salah dengan diri kita. Sehingga kita tidak menyala-nyala. Mungkin karena kita tidak melihat bahwa ini adalah pelaksana kehendak Allah. Para tua-tua Yahudi ini, mereka bisa berhasil maju berkembang justru karena mereka mengalami yang namanya salah. Tapi salah di sini bukan salah arti Indonesia. Salah di sini adalah salah dalam bahasa Aram. Jadi salah itu adalah hasil keberhasilan. Hasil dari usaha yang berkembang. Karena penyertaan Tuhan. Gampang ya. Jadi saudara, sungguh-sungguh apa? Darash. Kalau dalam bahasa Aramnya abida. Nah, itu abida itu tekun dan tunduk. Kalau daras itu kan sungguh-sungguh sampai tujuannya tercapai dengan penyertaan Tuhan. Nah, kalau misalnya salah itu apa? Ya, itu adalah hasil keberhasilan, kemajuan, perkembangan karena mengalami penyertaan Tuhan. Hasil dari yang kita lakukan dan ketekunan dan ketertundukan itu, saudara. Dalam Zakaria pasal 4 ayat 6 berkata apa, saudara? Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ini kita bisa lihat. Jadi dalam pelayanan, karir ataupun keluarga, mungkin kita bisa mulai lelah, wajar karena itu adalah manusia ya. Saudara bisa merasa lelah, anak-anak bisa merasa lelah. Tapi lelah yang penting jangan ngomel gitu. Ya, kalau lelah ditambahin dengan ngomel nanti tambah jadi kehilangan arah. Jadi kalau lelah bagaimana? Kembali ke firman Tuhan. Kalau lelah bagaimana? Cara aplikasinya gampang. Anda langsung putar lagu rohani. Anda ngomong aja sama sekeliling Anda, sorry, saya lagi capek banget. Boleh tenang sebentar? Atau Anda cari tempat yang sepi. Lalu Anda sambil baca renungan, ya, atau dengar, atau sambil ikut tayangan ulang di BW, kan banyak tuh dari tahun 2023 kalau nggak salah, 2022. Saya rasa sangat lebih dari cukup untuk bisa membuat diri Anda tenang. Nanti saudara akan scroll mana ya kira-kira pas gitu. Setiap orang bisa lelah, saudara. Tetapi di tengah-tengah kelelahan itu Tuhan mampu membangkitkan seseorang atau situasi untuk mendukung, untuk membantu. Sama seperti Nabi Hagai. Akan ada bermunculan orang-orang yang akan diberlakukan seperti itu dalam kehidupan kita hari ini. Yang percaya boleh katakan amin. Amin ya. Nah, kalau misalnya skemanya bagaimana? Skemanya itu ternyata begini, saudara. Keberhasilan itu terjadi karena kita harus lihat urutannya. Bagaimana perintah itu bukan turun ke orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita mengikuti arahan BW nih hari ini, tapi lihat dulu urutannya. Ini perintahnya tuh datang ke kita dulu atau datang ke mereka dulu? Kalau yang ngajak proyek atau yang ngajak bekerja sama atau yang mengusulkan itu dari mulut mereka dulu sebelum kita diberikan situasinya, berarti urutannya keliru. Itu pasti dari iblis. Karena urutannya sudah jelas, perintahnya dulu, lalu kemudian jelas kepada siapa, yaitu kepada kita. Nanti dari situ bisa terjadi karena situasinya yang membutuhkan perintah Allah itu. Nah, dimunculkanlah orang-orang yang akan Tuhan jadikan sebagai penolong dan penghibur dan juga apa? Dan juga pendukung. Jadi jangan merasa bahwa padahal sesama Kristen kok nggak didukung, nanti sakit hati terus nggak ke gereja. Ini kebanyakan kayak begitu. Nggak didukung sama gembalanya, sakit hati nggak ke gereja. Nggak didukung sama teman-teman seiman, sakit hati nggak mau baca lagi firman Tuhan. Bahkan dikecewakan atau ditipu oleh sesama orang Kristen, langsung tinggalkan Yesus. Sayang sekali, saudara. Dia Allah yang menyertai saudara dan saya. Amin.
dalam segala keadaan. Baik lebih maupun kurang, baik ada maupun gak ada. Jadi jangan pernah ragu bahwa ketika Tuhan mulai, Tuhan juga yang menyelesaikannya. Tapi ini yang menjadi perenungan sebelum kita berdoa. Coba letakkan tangan di dada. Jika pekerjaan saya percayakan di bawah otoritas Tuhan, maka saya harus mampu untuk melihat bahwa dukungan dunia atau manusia hanya sebagai konfirmasi, bukan sebagai syarat utama. Yes. Makanya sebelum memulai, sedang memulai, dan setelah selesai harus tetap dilalui dengan doa. Jangan sebelum memulai kita berdoa, pada saat mengerjakan kita berdoa, pas lagi ada masalah, begitu lancar kita lupa berdoa. Selesai proyeknya berhasil, badannya sembuh, kita lupa mengucap syukur. Kita lupa untuk memberitakan kabar kehebatan kuasa Allah yang sudah menolongmu. Kebanyakan orang Kristen pada umumnya sekarang taat itu menunggu sempurna. Saya mau mengajak berbeda. Jikalau Allah sudah berfirman di hatimu, belajarlah untuk taat, belajarlah untuk tetap mengerjakannya. Amin, saudara. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Mungkin hari ini ada di antara kita sedang berada di tengah tekanan, pekerjaan, pelayanan, atau sistem yang tampaknya seakan-akan duniawi banget. Tapi jangan lupa, Tuhan Yesus tetap memegang kendali di balik setiap otoritas yang ada di dunia ini. Sekalipun yang tadinya menjadi penghalang, tetapi sama seperti Tatnai, kuasa kedaulatan Tuhan yang penuh itu sanggup mengubah penghalang menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Saya mau perkatakan, orang-orang yang selama ini menentangmu, mereka akan Tuhan ubah menjadi pendukungmu jikalau kehendak Tuhan seperti itu. Yang terutama adalah kita tetap taat dan setia membangun kehidupan kita di atas firman-Nya. Sebab bukan siapa yang berkuasa di dunia ini, tapi siapa yang berjalan dalam kehendak Allah lah yang akan berhak melihat, menikmati, dan menerima janji Tuhan itu tergenapi. Yang percaya boleh angkat kedua belah tanganmu. Ajarilah tangan ini untuk bekerja sepenuhnya. Sekalipun sistemnya dunia, tetapi biarlah kami melihat ini sebagai pelaksana kehendak Allah. Jikalau ada Allah di situ yang berotoritas untuk menunjukkan terlebih dahulu kepada kami. Jikalau tidak, berarti itu adalah rencana iblis yang jahat. Berikanlah di kedua tangan ini kemampuan untuk selalu mengangkat tangan ketika membutuhkan pertolongan. Untuk selalu memberikan pertolongan ketika yang membutuhkan pertolongan. Sebab kuasa kedaulatan penuh Tuhan bukan hanya sekedar untuk kami terima, tetapi kami juga harus salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan saat ini dengan kuasa dan keyakinan penuh kami mendoakan cucu Ibu Sinai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau melihat keadaannya, engkau melihat kelemahannya, engkau melihat apa yang sedang dialaminya. Kiranya Tuhan engkau mau berkehendak dan kehendakmu terjadi oleh bilur-bilurmu cucu Ibu Sinai disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi kuasa darahmu yang kudus yang mampu menyucikan dan menyembuhkan untuk Chelsea dan juga Feli. Apa yang menjadi tindakan medis, semua yang diramu obat-obatan itu bukan usaha manusia. Hari ini kami mau mengimani bahwa mereka mungkin berotoritas secara dunia dari kepintaran mereka sebagai dokter. Akan tetapi kami sebagai orang-orang pilihanmu melihat bahwa melalui tindakan dokter, melalui tindakan medis yang benar, melalui bagaimana orang tua kedua anak ini diberkati dan mampu membawa anak ini ke rumah sakit yang terbaik. Itu semua bukan karena mengandalkan dunia, tetapi itu semua karena kami boleh melihat mereka Tuhan sedang pakai untuk melaksanakan kehendak-Mu. Dan biarlah kehendak-Mu terjadi, kedua anak ini sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kehendak-Mu sajalah
kami semua akan diberkati lewat orang-orang, lewat sistem, karena Tuhan sanggup mengubah yang tidak benar menjadi sungguh-sungguh mendukung apa yang kami kerjakan dan kami lakukan. Untuk itu saudara, terimalah berkat anugerah cinta kasih Allah tersedia bagimu saat ini. Dan inilah berkat yang Allah sediakan bagimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera, menerima kedaulatan Tuhan yang penuh dan menyalurkan kuasanya sepenuhnya untuk mereka yang membutuhkan. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bekerjalah dengan sekuat tenaga, Darash dan Abidah, maka salah yang sesungguhnya keberhasilan sempurna engkau raih. Yang beriman sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan saudara, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita pekik semboyan kita, be worshippers. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor, kok Abuna nadanya kurang kencang saudara. Kalau jangan kasih kendor gitu dong saudara ya. 1, 2, 3. Jangan kendor. Itu dia. Terima kasih. Bapak Ibu, Tuhan Yesus Luar biasa ya. Saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi saya percaya saudara semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa besok. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Bunda.